Alhamdulillah, aku tuh masih nggak nyangka. Lebih banget ya. Ya pokoknya intinya aku tuh nggak nyangka gitu, daftar sekali langsung lolos gitu. Mimpi gitu maksudnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan semoga bisa menginspirasi untuk kita semua. Oke, aku nggak mau bahas panjang-panjang banget untuk video kali ini. Video setelah aku kemarin sempat hilang terakhir karena buat video top 5 MC Pekanbaru. Nih videonya, jangan lupa ditonton ya, karena itu dari 1 jam aja 1 juta. Nggak kebayang deh pokoknya berapa budgetnya, duitnya itu si MC. Oke, kali ini kemarin aku buat kayak post pitch gitu untuk di Instagram. Ternyata ada nanya lulus CPNS. Yap, kali ini aku lulus di salah satu kementerian Kominfo. Nah, itu tepatnya di bawahnya ada Kominfo-nya sendiri untuk masing-masing daerah, di pusat juga ada TVRI dan juga RRI. Nah, iya betul, aku lulusnya di RRI Pekanbaru, formasinya peranata siaran. Kali ini aku mau bahas bukan tips cara belajar, bagaimana cara jawab soal, enggak sih sebenarnya. Ini dari umum dulu, aku cara mempersiapkan dan juga cara memilih formasi yang aku pilih di ini aku ambil waktu itu. Terlepas dari aku di RRI ya, sebenarnya memang aku udah ngelis semua formasi-formasi yang ingin aku pilih. Jadi penting banget untuk kita ngelis dari segi hutang, segi pengeluaran. Aku tuh seneng list gitu loh untuk belanja sesuatu yang aku inginkan. Aku suka list gitu, apalagi yang masalah CPNS. Awalnya aku memang hanya daftar untuk cari pengalaman dan bagaimana caranya aku bisa beradaptasi dengan soal-soal tersebut. Karena aku itu tipe orang yang gak suka belajar dan tipe orang yang langsung pusing dengan soal-soal yang membaca terlalu banyak kayak TKP, kepribadian gitu. Aku, ya ampun ya Robby, langsung aku shock gitu lah pokoknya ya, ala Barbie. Dan lanjut teman-teman sekalian, ketika aku udah ngelis semua formasi yang ingin aku pilih, aku udah siapin berkasnya dan aku cari tahu syarat-syaratnya apa saja. Kan itu pendaftarannya lumayan lama kan. Kalau bisa sebelum mulai pendaftaran dibuka, teman-teman sudah siapkan beberapa berkas yang penting yang dan wajib, seperti KTP, ada juga seperti ijazah, transkrip nilai, ada juga mungkin surat domisili, NPWP, dan yang dibutuhkan seperti itu. Yang pentingnya sih kayaknya 4 cuman deh ya, kayak KTP, ijazah, pas foto, transkrip nilai. Itu yang wajib banget disiapkan, semua instansi pasti butuh itu. Nah, ini penting banget. Yang misalnya KTP-nya belum selesai ya harus ada surat perekam dari Disdukcapil. Nah, kalau misalnya ijazahnya belum keluar, itu juga harus diminta karena kita nggak butuh surat kelulusan gitu. Setelah itu, udah aku siapin semua berkas aku itu, tibalah waktu pendaftaran. Nah, pendaftaran itu aku udah nyiapin juga surat lamaran yang ditulis tangan, yang memang dibutuhkan instansi. Jadi aku tuh udah nyiapin berkas-berkas aku. Misalnya aku daftar, rencananya mau pilih salah satu 7 yang aku list. Terus aku filter, akhirnya dapat 3 itu aku udah siapin berkas-berkas teman-teman. Udah tinggal upload karena udah di scan gitu. Udah di scan semuanya, aku PDF kan sesuai dengan maksimal dari kebutuhan instansi. Oke, lanjut. Udah aku siapin semuanya dan ternyata aku tuh kayak nggak tergerak gitu loh mau daftar, mau unggah. Padahal udah tinggal upload aja, karena kita kalau udah sekali daftar kita nggak boleh daftar yang lainnya guys. Jadi pilihlah yang bener-bener teman pilih sesuai dengan hati nurani. Itulah makanya kita harus cross-check terlebih dahulu formasinya apa dan di mana ditempatkan juga. Terus kita bisa nggak sih dengan hal itu gitu. Jadi harus di cross-check, jangan asal memilih. Karena pernah nih yang tahun aku ini di Kominfo sendiri, dia itu udah daftar, udah lulus, tinggal pemberkasan. Akhirnya dia mengundurkan diri karena tempat dan sebagainya. Padahal dia itu udah berjuang, lulus. Akhirnya yang masuk nomor 2 guys. Sedih sih sebenarnya. Ada positif negatifnya. Positifnya ya lebih baik dia mengundurkan diri sebelum pemberkasan. Karena kalau udah pemberkasan, udah penetapan NIP dia baru keluar, itu seumur hidup nggak bisa daftar CPNS.
Tapi kalau misalnya sebelum pemberkasan masih ada kemungkinan untuk bisa daftar CPNS di tahun depan. Tapi lebih baik sih kayak kalau kamu udah daftar itu, kalau kamu ditentuin, ya udah lanjut aja sampai kamu bisa lulus mudah-mudahan ya. Terus abis udah kamu list dan juga kamu lihat formasinya di mana dan penempatan di mana, udah kamu yakin udah cocok, bismillah aja kamu berdoa minta restu orang tua, daftar upload berkasnya. Tapi jangan sampai berkasnya itu miring, sobek, gak jelas, atau ya pokoknya jangan sampai dia membuat instansi tersebut mendiskualifikasi kamu gara-gara berkasnya gak jelas gitu. Terus yang akunya H-1, H-3 itu aku masih belum daftar. Karena tapi waktu itu kalau nggak salah aku kayak ada deadline gitu kan, pendaftaran tanggal 25 November gitu. Jadi teman-teman aku tuh udah pada daftar semua karena udah takut deadline gitu. Terus karena aku itu punya yang aku daftar itu tanggal 27, kalau nggak salah 26, jadi aku masih ada beberapa hari lagi. Udahlah aku nulis aja dulu gitu, kayak cari apa gitu. Padahal waktu itu teman-teman sekalian, teman-teman aku tuh udah daftar karena kan server itu ketika hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu masih lancar. Tapi kalau kita udah yakin daftar aja ya, 1, 2, 3 hari pertama, hari kedua itu daftar aja karena udah hari terakhir itu servernya error karena banyak banget yang akses. Jadi langkah lebih baiknya kalau kita udah yakin itu langsung aja daftar hari kedua, hari ketiganya atau hari pertama untuk CPNS. Tapi kalau belum yakin ya kayak aku lah jadinya kan, jadi kayaknya was-was gitu. Tapi untungnya waktu itu aku belum daftar, dapatlah kabar aku udah list nih semua instansi yang sedikit peminatnya dan sesuai dengan formasi aku. Ternyata atasan aku bilang ternyata di RRI Pekanbaru itu nggak ada yang daftar sama sekali, belum ada. Dan gak nyangka guys, ya udah aku dibilang daftar aja. Tapi syaratnya tuh lumayan banyak kalau di kementerian. Kalau di kementerian itu lebih kayak ada plus ya, seperti TOEFL, seperti akreditasi yang memang harus kita lengkapin gitu kan. Ya udahlah, aku berusaha coba, mumpung ada waktu, ternyata diundur. Ya ampun, itu berkah banget sih karena aku juga membutuhkan waktu untuk tes, untuk ya ampun, udah aku serahin aja sama Allah gitu. Ternyata keluar berkasnya, kata atasan aku daftar aja. Kalau lolos ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah, paling enggak pengalaman buat kamu mempersiapkan CPNS selanjutnya. Oke, fine. Aku daftar, aku upload berkasnya, bismillah. Tapi aku cek dulu semuanya sesuai dengan ijazah atau akte kelahiran. Cek juga berkasnya itu sesuai dengan maksimal untuk besarnya file tersebut. Pokoknya dicek satu-satu, ulang sampai akhirnya aku upload jam berapa malam gitu. Besoknya udah langsung closing untuk pendaftaran. Menunggu terakhir, akhirnya Desember pengumuman, dan jangka waktu untuk belajar dari kita pengumuman administrasi ke SKD itu kan ada TKP, PU, dan TWK. Itu cuman berapa hari gitu, berapa minggu gitu. Ternyata Kementerian Kominfo itu adalah hari kedua untuk tesnya, dimulai tanggal 28 sampai kalau nggak salah aku bulan Februari tesnya ya. Tapi yang Kementerian Kominfo itu adalah orang yang pertama atau yang kedua gitu, yang paling cepat lah pokoknya dia tuh ujiannya. Jadi kita itu belum tahu spoilernya, belum tahu ada gambaran ujian tahun ini tuh bagaimana gitu. Aduh ya aku bingung. Kalau tahun kemarin kan emang ada gambaran, tapi kan berbeda dong, setiap tahunnya berbeda. Aku belum dapat spoilernya gimana, belum dapat gambarannya, karena kita kalau semakin hari semakin banyak yang ujian, semakin banyak bocor-bocoran yang keluar seperti apa gambaran soalnya. Jadi zaman aku ini nggak ada, jadi aku ya udahlah, fokuskan aja, selesaikan dengan cepat, dan semoga berikan yang terbaik. Udah aku tulis semuanya. Aku deg-degan banget karena bawa AC cuy. Jadi kayak aduh ya ampun, ini dingin banget. Orang di rumah aja nggak pakai AC ya kan, pakai kipas aja aku kedinginan, apalagi pakai AC di tempat ujian. Sebenarnya tuh nggak dingin banget, cuman karena udah kita tegang kan, gugup, jadinya kedinginan. Jadi dalam badan aku kayak aduh, aku berasa di Jepang gitu, dingin banget. Tapi ya udahlah ya, bismillah, ya Allah berikan yang terbaik. Aku niatnya menuntaskan ini dengan baik. Udah aku tulis semuanya,
2 menit terakhir aku udah nggak tahu, pentingnya aku tulis dulu nomor-nomor. Pokoknya aku kalau nggak tahu aku lanjut soal selanjutnya tanpa aku pikiran soal itu. Tapi aku udah punya jawaban gitu, udah aku contreng di kertas gitu, kayak aku kan ada dikasih kertas buram. Pokoknya aku tandai nomornya yang belum. Jadi nanti aku tuh nggak bakal baca soal ulang-ulang gitu. Lanjut. Tapi aku tuh gak mumet sebenarnya teman-teman. Aku tuh gak suka yang namanya psikotes, dimanapun aku tuh gak suka psikotes gitu, karena emang kayak aduh ya ampun ya, mungkin beda-beda orang ya, tapi kalau aku bedanya maunya yang langsung aja wawancara gitu. Oke, next pengumumannya langsung kan keluar hasilnya, dan aku lulus passing grade, dan aku udah yakin untuk bisa menuju SKB, karena yang daftar bagian formasi aku itu yang dibutuhkan hanya 1, yang daftar ada 3. Jadi otomatisnya walaupun 3-3-nya ini misalnya passing grade-nya pas-pasan pun tetap lulus ya, aku alhamdulillah lulus masuk ke SKB itu tepat pada pengumumannya pas ulang tahun aku. Nggak nyangka juga sih, aku itu lagi siaran akhirnya lulus dan sampailah ke SKB. Hari SKB itu rencananya bulan Maret sama bulan April, tapi karena pandemi COVID-19 Jakarta di lockdown, diundurlah bulan September Oktober gitu. Tapi pengumumannya itu setelah aku SKB itu ada 3 lagi kalau nggak salah aku ya. Aku lupa ingat juga deh, gara-gara pemberkasan banyak banget. Yang pertama itu ada psikotes, ada wawancara kebangsaan, dan ada wawancara instansi gitu. Jadi semuanya virtual akibat COVID-19. Jadi ya kemudahannya itu sih, kita nggak perlu bayar tiket pesawat lagi kayak kemarin, karena kemarin kan di Jakarta ya, di BKN Pusat ujian SKD-nya untuk Kementerian Kominfo. Tapi alhamdulillah karena pandemi COVID-19 ada hikmahnya, aku bisa virtual. Hemat budget, cuman beli kuota gitu ya kan. Oke, lanjut. Ternyata pengumumannya itu tanggal 30 Oktober. Aku tuh kayak ogah-ogahan gitu lihat ya. Kenapa? Teman aku yang di RRI Semarang, dia itu sendiri. Daftarnya sendiri juga dari awal. Bagi coba kan katanya tahun-tahun dulu itu kalau daftar 1 otomatis lulus gitu. Jadi mikirnya aku udahlah dia pasti lulus lah gitu mikir. Sekalinya dia karena dia daftar 1 dan yang lulus gak ada, jadi aku tuh kayak sedih banget, ya ampun dia gak lulus. Ya udahlah, apa kabarnya aku ya kan gitu. Malah aku tuh gak suka psikotes. Udahlah, jadi aku bulan November baru tahu kelulusan itu bener-bener aku tahu lulusnya guys. Sebelumnya tuh kayak ya udahlah nggak mau lihat sendiri hasilnya, orang ada bilang lulus aku nggak ada yang mau lihat. Jadi ya November itu baru dikasih tahu kelulusan aku, dan ya aku gak nyangka sih masih berkaca-kaca, waktu itu terharu ya. Ya tapi masih panjang perjalanannya, pemberkasan aja masih banyak. Pemberkasannya sehat jasmani, rohani itu lumayan menguras dompet, menguras tenaga. Karena aku tuh gimana ya, aku kerja di BPK, kerja sebagai penyiar di radio, ada MC juga, jadi kayak lumayan menguras waktu gitu guys. Tapi ya udahlah ya kan, namanya juga perjuangan gitu. Oke, next lanjut. Ya setelah pemberkasan akhirnya penetapan NIP. Alhamdulillah aku tuh masih nggak nyangka, lebih banget ya. Ya pokoknya intinya aku tuh nggak nyangka gitu, daftar sekali langsung lolos gitu. Mimpi gitu maksudnya. Cuman ya itu gitu. Aku berusaha yang sebaik mungkin, dan teman-teman semoga yang belum daftar, yang tahun ataupun yang udah berulang-ulang kali daftar tapi belum lolos, persiapkan dengan matang. Pilih, searching, list, dan pelajari baik-baik, jangan asal-asalan, sama nikmati waktu belajarnya. Jangan sampai menguras tenaga yang untuk menghabiskan 1 malam atau begadang untuk belajar. Itu nggak ada gunanya kalau bagi aku. Tapi kalau bagi teman-teman untuk belajar yang memang itu kayak belajar banget, ya silahkan. Karena mungkin setiap orang berbeda ya. Ada yang mungkin yang memang butuh waktu belajar lama dan dia suka. Kalau aku, semakin aku lama belajar, aku semakin lupa. Jadi lebih baik aku tuh kayak nikmatin belajarnya misalnya 1 hari 1 jam. 1 hari itu 15 menit di bagian itu aku nge-games gitu. Game itu bukan main game ya. Gamesnya itu kayak games, kalau misalnya aku dapet, aku harus makan ini gitu. Kayak challenge diri aku sendiri sih.
Intinya aku tuh lebih suka nikmatin waktu belajar aku dengan cara aku, jadi jangan sampai kayak mumet, karena kalau seseorang udah mumet, udah stres, itu nggak akan masuk, ya menurut aku ya. Itu sih. Jadi teman-teman sekalian, berusahalah untuk bisa searching list dan persiapkan, karena tahun 2021 itu bentar lagi, jadi jangan sampai kayak udah pendaftaran baru nyiapin berkas, itu salah banget. Kalau bisa searching dari sekarang, biar besok tuh nggak keteteran kayak aku waktu daftar. Oke? Terima kasih ya teman-teman udah dengerin curhat aku. Semoga nanti aku kasih tahu cara belajar aku, cara bisa jawab soalnya, dan bagaimana caranya aku bisa fokus untuk jawab soalnya. Tips-tipsnya dari aku. Gampang sih sebenarnya, bisa diikutin semua orang, karena cara belajar aku tuh paling kayak, emang kamu belajar gitu sih. Iya belajar, tapi ya nggak sampai mati-matian juga gitu guys. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.